Selamat datang di kanal YouTube saya. Sebelum memulai video saya, baik saya perkenalkan diri. Saya Yoga Lestianto dari Universitas PGI Semarang. Saya masuk di jurusan Teknik Sipil. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang rencana anggaran biaya dari dinas saya. Sebelum masuk ke rencana anggaran biaya, saya akan melihatkan denda dan tampak yang akan dihitung di rencana anggaran biaya. Dalam tangkapan layar ini yaitu site plan. Site plan itu menunjukkan denah bangunannya, dari mulai depan itu ada pos satpam sampai masuk ke rumah. Untuk luas bangunannya sendiri itu sekitar 450 meter persegi. Ini kalau yang ini berat denah lantai 1. Gambar kedua yaitu denah lantai 2. Yang ini yaitu denah atap. Setelah itu denah perabot untuk lantai 1 sendiri. Denah perabot untuk lantai 2, dan berikut yaitu denah tampak depan rumah yang banyak sekali kusen kaca-kaca. Berikut tampak samping juga, dan tampak belakang. Yang kita tahu yaitu denah kusennya banyak banget untuk material kacanya sendiri, dan juga ada tangga spiral. Itulah denah yang akan dihitung di rencana anggaran biaya. Nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke rencana anggaran biaya. Ini file Excel hitungan saya. Mula-mula kita lihat yaitu daftar sewa alat. Saya ambil dari sumbernya yaitu dari Pasar Bebas untuk daerah Kabupaten Semarang, edisinya September sampai Oktober 2012. Dari mulai dump truck 3 ton untuk harga minimum 100.000 hingga maksimum. Dari dump truck, motor grader, loader, water pump, pick up, AMP, dan lain sebagainya. Setelah kita tahu daftar sewa alat, yaitu yang sering digunakan itu nanti daftar upah tenaga kerja untuk menghitung RAB-nya sendiri. Nanti bakal dianalisa. Mungkin untuk pekerjaannya sendiri yang sering dipakai itu pekerja mandor, tukang batu, dan mungkin seringnya itu sih ya. Terus setelah
kita tahu daftar upah tenaga kerja, yaitu selanjutnya daftar harga bahan. Daftar harga bahan. Bahannya sendiri itu dari misalnya contoh itu batu kali, ada yang bulat utuh, ada yang pecah. Terus satuannya sendiri itu meter kubik, dari harga minimum hingga maksimum. Sini banyak sekali, dari mulai batu kali, batu bata, tanah untuk semen, bahan atap juga, sirap, genteng, beton. Genteng tanah liat, genteng kaca, dan lain sebagainya. Setelah kita mengenali beberapa daftar bahan untuk jadi acuan kita untuk menghitung, kita langsung masuk aja ke perhitungan volume. Untuk volume sendiri dihitung dari mulai pekerjaan persiapan, pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur hingga mekanikal elektrikal. Pekerjaan persiapan sendiri itu ada banyak, ada boplang, ada kantor direksi, ada K3 juga, listrik, dokumentasi keamanan proyek, hingga pembersihan lokasi. Struktur sendiri ada galian, ada pondasi batu kali, pondasi footplat, dan lain sebagainya. Ini saya ambil contoh untuk perhitungan galian. Misal galian di pondasi P1 katakan. Di dalam dana saya itu ada beberapa pondasi, dari mulai total pondasi P1, plat 1, plat 2, pondasi 3, pondasi 4, dan sebagainya. Saya ambil contoh dari galian P1. Setelah dihitung dari dana ke dana pondasi, terdapat panjang sekitar 98,2. Untuk tingginya sendiri dari galian dari tanah hingga ke gali itu 1,4 meter, dan lebarnya yaitu 80 cm. Untuk volumenya sendiri itu terhitung dari panjang total pondasi katakanlah 98,2 dikali tingginya yaitu 1,4 dan lebarnya 80 cm, ketemu 110 meter kubik. Untuk satuan galian sendiri itu meter kubik ya. Terus urukan kembali atau hitungan urukan tanah kembali itu menurut rumus dari hasil total pondasi dibagi 4, ketemulah urukan tanah kembali. Untuk pekerjaan pondasi batu kali katakanlah P1 tadi itu panjangnya 98,2, untuk lebar atasnya itu 0,3 atau 30 cm, lebar bawahnya 80 cm, dan untuk tinggi pondasi batu kali itu 95 cm. Untuk volumenya sendiri ya untuk volumenya yaitu lebar atas ditambah lebar bawah
dikali tinggi bagi 2, ketemu setelah ketemu dari luasan pondasi batu kali dikali panjang, maka ketemu volume pondasi batu kali, yaitu bernilai 51,3 meter kubik. Itu salah satu contoh perhitungan. Untuk perhitungan lainnya mungkin masih banyak. Setelah itu kita lanjutkan aja langsung ke rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya itu isinya yaitu beberapa pekerjaan dari mulai persiapan pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, dan sampai pekerjaan mekanikal, elektrikal, plumbing. Setelah dihitung dari analisa, kita masukkan untuk volumenya sendiri. Misalnya tadi P1 ketemunya untuk arah urukan pasir 7,86 kubik, kita masukkan, kita link dari sini, linknya yaitu sama dengan, lalu kita ke volume, tadi pondasi batu P1. Nah, misal saya contohkan, yaitu sini diketik aja sama dengan diklik volume, terus itu kita klik volumenya urukan pasir. Jangan lupa untuk satuannya meter kubik. Untuk harga sendiri itu dihitung dari pekerjaan dari analisa. Ini RAB tadi dihitung dari ini ada link yaitu pekerjaan tanah. Untuk urukan pasir sendiri yaitu bisa dihitung dengan koefisiennya 1,2 meter kubik. Ini dihitung per meter kubik ya teman. Untuk urukan pasir sendiri, untuk harganya paling murah di harga 70.000 hingga 80.000. Maka dihitung dari hasil 84.000 itu diambil dari koefisien dikali harga termurah. Kita diambil ketemu 80.000. Untuk pekerjaan urukan pasir itu ada tenaga dari pekerja dan mandor. Untuk koefisien pekerja itu 0,3. Untuk harganya diambil dari daftar upah. Untuk termurahnya 65.000, untuk paling mahalnya 70.000. Nilai 19.500 diambil dari koefisien dari pekerja dikali harga termurahnya 65.000, ketemunya 19.500. Setelah dijumlah tenaga 20.000 dan bahan ketemu 84.000, maka ketemu 104.000 RAB. Nah, kita ambil nilai 821.000 itu diambil dari harga satuan dari bahan itu sendiri dikali volume, maka ketemu 821. Setelah kita udah tahu, maka dijumlah, hasil jumlah sendiri. Setelah itu
Setelah kita menghitung rencana anggaran biaya, kita masuk ke rekap. Rekap itu jadi untuk total pekerjaan rencana anggaran biaya. Misalnya total persiapan 60 juta itu diambil dari semua akumulasi dari perkalian antara volume sama harga satuan, maka dijumlah ketemu 60 juta. Misal untuk banyak banget dari mulai pekerjaan persiapan, pekerjaan struktur dari tanah, seluruh kolom kita jumlahkan, kita masukkan. Setelah ada jumlah rekap, yaitu ada bobot. Bobot itu untuk menghitungnya sendiri dari harga total pekerjaan persiapan dibagi jumlah total pekerjaan dari mulai pekerjaan persiapan, arsitektur hingga ME dikali 100. Bobot sendiri itu bakal menentukan nanti di saat kita menentukan kurva S, ya teman-teman. Nah, dari ini jenis arsitektur dan mekanikal, elektrikal, plumbing. Nah, untuk jumlahnya sendiri setelah saya hitung itu dari rumah lantai 1 dan rumah lantai 2 itu ketemu 3,2 miliar. Untuk bobot sendiri itu harus ketemu 100% ya. Dari mulai pekerjaan persiapan, pekerjaan struktur hingga mekanikal, elektrikal. Nah, setelah sudah masuk ke rekap, kita sudah tahu semua, habis itu masuk ke kurva S. Nah, kurva S yang saya rencanakan itu di dalam rumah lantai 2 yang saya kerjakan itu di 160 hari dari mulai pekerjaan persiapan. Time schedule itu berisi rem pekerjaan dan bobot dari bulan 1 sampai bulan 6. Pekerjaan pondasi, pekerjaan sloof, kolom itu kita cantumkan beberapa bobot di sini. Dan arsitektur kita buat. Misal untuk pekerjaan persiapan kita hitung bobotnya 1,85, kita ambil dari rekap, maka kita akan bagi selama beberapa minggu, dari minggu awal ke minggu akhir. Misal untuk katakanlah pekerjaan tanah yaitu bobotnya 1, terus itu kita akan bagi dalam beberapa minggu. Untuk menghitungnya sendiri yaitu misal untuk bobot 1 kita masukkan ke bagian kolomnya, maka dibagi 3 minggu ketemunya yaitu 0,3, dan seterusnya sampai akhir. Biasanya itu untuk pekerjaan struktur sendiri menurut saya itu membutuhkan waktu sekitar 3 bulan atau 12 minggu ya. Setelah itu pekerjaan arsitektur dilanjutkan ke pekerjaan arsitektur itu di bulan keempat hingga kelima. Setelah dan
Eh, de- eh, Pada saat pekerjaan struktur kita juga bagi untuk pekerjaan plumbing, karena kan bisa dikerjakan juga di saat pekerjaan struktur itu berdiri, maka untuk plumbing bisa dikerjakan sampai akhir, sampai dibagi ya. Untuk kurva S-nya sendiri, kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat kurva S-nya. Kurva S dari mulai minggu pertama kita akan melihat tambahan progresnya dari mulai awal hingga akhir. Untuk progresnya sendiri, untuk kurva S-nya sendiri itu dilihat dari kumulatif ya, dari minggu ke awal hingga akhir kita blok dari minggu pertama hingga minggu ke akhir, dari mulai 0,2 bobotnya hingga 100 kita blok dulu. Setelah itu masuk ke insert, kita pilih yang 2D line ini, kita pilih line width maker. Hal ini akan menunjukkan progresnya ya. Kita bisa mengatur sendiri untuk pengaturannya, yaitu di klik kanan, habis itu format chart area ya. Kalau kita akan untuk mengedit, kita hilangkan aja untuk angka di bawah. Misal untuk kita mau mengatur di progresnya ke 100, diklik kanan format axis. Nah, kalau kita mau atur ke 100, kita atur 100, di enter. Nah, untuk judulnya sendiri kita hapus saja itu, kita hapus, diklik chartnya, kita delete. Nah, kalau kita mau memindahkan, misalnya kalau mau mengatur lagi, katakanlah pada tiap 20, nah 20 misalnya unit diganti 20, nah, maka akan berganti di setiap, menunjukkan setiap 20. Misalnya kalau kita mau memindahkan dari kiri ke kanan, tinggal di klik kanan format axis, itu pilih ke label, pindah ke height. Nah, misal nih, ini kan masih ada backgroundnya warna putih. Kalau kita akan menghilangkan background putih, diklik aja, klik, habis itu ke klik fill, pilih no fill. Nah, kita akan mengambil untuk kurvanya aja ya teman-teman. Sana kita kasih background dulu untuk mengatur, dan kita dapat mempermudah. Kita ganti warnanya dulu, untuk warnanya ganti warna putih. Nah, kita akan mengatur sesuai kurva, kurva S-nya kita, time schedule-nya kita.